Halo semuanya, selamat datang di channel iDevice Info. Sebentar lagi Apple akan merilis varian atau lineup terbaru dari iPhone series mereka, yaitu iPhone 13 series yang rumornya sih udah banyak ya di media-media sosial. Namun di video kali ini kita akan mengunboxing iPhone yang dirilis tahun lalu, yaitu iPhone 12 Pro dengan varian internal 128 GB. Sekaligus nanti saya akan sedikit cerita-cerita tentang bagaimana sih cara kita untuk membeli atau memilih atau berburu iPhone secara bekas melalui platform-platform e-commerce yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita lihat dari paket penjualan yang kita terima nih dari seller yang menjual iPhone ini. Oh ya, kebetulan untuk iPhone ini saya beli bukan melalui seller-seller yang sudah ternama atau yang sudah memiliki nama ya. Jadi saya sebelumnya menemukan iPhone ini, iklan iPhone ini di marketplace OLX. Ya, marketplace jual beli barang bekas lah ya. Memang saya sedang berburu di um, marketplace tersebut, tapi karena lokasinya tidak terjangkau untuk melakukan COD atau cash on delivery atau kita ketemuan untuk saling cek barang, jadi saya menyarankan atau bersepakat dengan seller untuk dijual atau bertransaksi melalui marketplace Tokopedia. Ya memang itu cara teraman sih untuk kita transaksi tanpa ketemu ya, untuk jual beli gitu, melalui marketplace. Saya sarankan juga kalau teman-teman di sini mau beli apapun, mau secara bekas atau baru, misalkan lokasi tidak menjangkau untuk kita melakukan COD, ada baiknya untuk transaksi via marketplace. Jangan sampai transaksi direct langsung, supaya apalagi seperti barang-barang mahal seperti ini lebih aman lah, istilahnya lebih terjamin. Di sini untuk packaging dari sellernya ini, karena ya dia hanya seller biasa, istilahnya pemakai pribadi ya, mungkin hanya dilengkapi dengan bubble wrap yang mungkin tidak terlalu tebal ya, tapi menurut saya itu cukup sih, karena dari packaging iPhone-nya sendiri kan sudah ada kardusnya ya. Mungkin ditambah, ada baiknya memang kita ditambahkan atau dilapis kardus lagi, tapi ya kalau seperti ini asal isi dalamnya aman-aman saja sih ya nggak masalah. Saya juga berpengalaman beberapa kali untuk mengirim iPhone misalnya keluar pulau atau bahkan keluar kota, ya terkadang tidak menggunakan apa namanya, kardus tambahan atau apapun juga tidak masalah gitu. Oke, ini kita langsung lihat aja, ternyata kita dapat bonus casing nih dari sellernya. Kalau kita beli baru ataupun beli di counter ya belum tentu kan ya dapat bonus casing. Lumayan sudah dapat bonus casing. Dan juga nih berdasarkan hasil observasi atau wawancara saya sebelumnya dengan seller sih, memang ini unitnya lumayan istimewa ya. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana apa namanya tuh, kondisi unitnya benar-benar sesuai ekspektasi saya atau enggak. Untuk plastik green peel-nya sendiri di sini masih ada ya. Jadi kayak beli baru nih, masih ada plastik green peel. Terus dapat bonus casing ya, beli baru belum tentu dapat bonus casing di sini. Jadi ya sedikit saya bukannya agak hati-hati, karena nanti iPhone ini rencananya bakal saya jual lagi sih. Jadi cuman di sini cuman buat ya konten juga, sekaligus saya nyobain user experience. Sebelumnya sebenarnya udah pernah nyobain juga tapi belum sempat bikinin video. Jadi di sini saya coba lagi, sekaligus bikin video, sekaligus sharing-sharing cerita-cerita deh tentang bagaimana cara untuk mencari atau berburu iPhone bekas gitu. Sedikit informasi, seharga pasaran harga iPhone 12 Pro bekas saat video ini dibuat ya, saat video ini dibuat sekarang itu ada di range harga sekitar 14,5 sampai 15 jutaan ke atas gitu. Bahkan beberapa kali saya melihat seller itu ada yang menjual gitu dengan BNIB atau brand new inbox masih baru, itu harganya 15 juta lebih sedikit gitu. 15 juta kecil lah, nggak nyampe 16 juta ada. Tapi ya bervariasi lah, tergantung penjualnya mau jual harga di berapa. Ada yang kadang penjualnya butuh uang jadi mereka mau jual cepat, jadi ada juga yang santai-santai dengan harga yang relatif lebih bertahan gitu.
Oke, ini kita singkirkan dulu bubble wrapnya dan segala macamnya biar agak rapi. Di sini bonus casingnya hanya casing biasa sih, nggak casing branded, tapi ya lumayan untuk menambah proteksi iPhone kita selagi kita misalkan menanti misalnya kita beli casing baru lagi yang lebih oke atau ya atau yang lebih sesuai selera kita lah. Oke, sambil kita nanti lihat kondisi unit iPhone-nya, saya juga bakal cerita sedikit ya. Untuk iPhone ini sendiri seperti tadi yang saya sudah ceritakan di awal, saya dapatkan atau temukan iklannya di OLX dengan berdasarkan prediksi saya sih atau berdasarkan terawangan saya sih bahwa iPhone ini memang dijual oleh pemakai pribadi ya, jadi bukan oleh counter, dan jadi lebih terjamin track recordnya lah, bahwa seperti yang dijelaskan oleh seller bahwa iPhone ini full set kelengkapannya original dan dia beli dari baru ya, tahun pertama gitu. Di sini kartu garansinya juga masih ada, plastik green peel-nya masih ada. Nanti seperti seller bilang bahwa lengkap full set original, nanti kita cek juga di dalam full set original atau enggak. Dan katanya sih juga masih ada stiker Apple, jadi masih lengkap lah, kayak beli baru gitu. Cuman ya bedanya paling hanya sudah pernah dipegang oleh tangan orang lain aja gitu. Seperti itu. Oke, untuk sekaligus saya cerita nih gimana sih saya bisa dapat iPhone 12 Pro ini. Dan sejujurnya saya dapat sih iPhone 12 Pro ini agak sedikit di bawah pasarannya. Jadi ketika nanti saya mau jual lagi, kemungkinan besar masih bisa mendapatkan lebihnya atau untungnya gitu. Sekaligus cerita nih kalau gimana caranya ya, kalau misalnya kita kan nggak tahu nih, nggak sama-sama ngeliat gitu dari ini kan, kayak saya nih sebelumnya belum lihat unitnya nih, hanya berdasarkan foto yang ditempel oleh seller dan sekedar wawancara singkat dengan seller. Gimana saya bisa nentuin atau bisa akhirnya memutuskan untuk mengambil iPhone ini. Oke, yang pertama itu kalian bisa melihat dari foto-foto iklannya dulu. Dari situ kalian bisa misalnya research sedikit lah, apa aja sih misalkan kalau mau buru iPhone bekas itu foto apa aja sih, bukan yang jelas pertama itu foto-foto unitnya. Nah, foto unitnya ini sendiri kalian juga nggak bisa semena-mena asal pastikan ya, dan pastikan juga disinkronkan dengan deskripsi. Misalkan kalian lihat di foto unitnya, oh ini mulus banget nih kelihatannya gitu kan, terus ditambah lagi misalnya di deskripsi dia juga tulis unitnya mulus tanpa ada lecet. Nah, kalian itu bisa jadi kalian istilahnya modal awal untuk kalian memutuskan untuk beli iPhone ini atau tidak gitu. Jadi kalau udah di fotonya kelihatan mulus dan di sellernya tulis di deskripsi juga mulus, ya oke. Jadi nanti tinggal kita pastikan aja gitu kan, karena kita kan juga pembeliannya via marketplace nih, jadi nanti aman lah, bisa dicek lagi. Kemudian untuk kalian jika ingin mencari yang varian iBox, ya emang kita sarankan juga untuk mencari yang varian iBox untuk saat ini karena rawan tentang email blokir dan sebagainya, kecuali benar-benar hand carry user pribadi dan membayar pajak itu oke lah, aman-aman aja. Tapi lebih baik kalau menurut saya ambil unit yang iBox saja lah, atau yang Digimap atau yang resmi lah, intinya dari garansi Indonesia, garansi resmi distributor Indonesia gitu. Terus bedanya gimana kalau misalkan unit yang biasa orang sebut Inter itu dengan unit yang resmi Indonesia? Sebenarnya gampang aja sih. Kalau kalian misalnya ketemu seller yang udah memajang iklannya dengan menampilkan seperti ini nih, foto dus belakang nih, kalian bisa tinggal cocokkan aja dengan ada model number kan, ya itu sebenarnya agak susah fokus. Di bagian dus belakang ini pastinya ada model number, serial number, terus juga email ya. Di situ nanti kita bisa lihat kan, di situ ada model number yang di sebelah pojok kiri atas nih, yang bagian paling bawah sebelah pojok kiri atas ada MGM3PAA itu. Nah, bagian yang 4 karakter di bagian belakangnya itu yang PA garis miring A itu menandakan bahwa kode iPhone itu berdasarkan region mana gitu. Kalau misalkan yang di Indonesia sendiri yang resmi terdaftar itu ada
distributor dari iBox dan juga Digimap serta TAM ya. TAM itu sebenarnya di atasnya iBox sih, maksudnya iBox itu anak perusahaan mungkin dari TAM ya setahu saya. Jadi ya kalau kalian menemukan atau mencari iPhone secara bekas yang kalian ingin cari iBox, ya pastikan kodenya itu PA garis miring A atau ID garis miring A. ID garis miring A itu juga iPhone yang didistribusikan secara resmi melalui distributor resmi yang ada di Indonesia, hanya beda distributornya aja sih. Tahu saya kalau IDA itu atau IDA itu distributornya adalah dari Digimap. Nah itu aja, kalian perlu pastikan dari kode dusnya itu. Sebenarnya kalau dari itu aja sih udah gampang ya, langsung ketahuan ini bakal iBox atau non iBox gitu kan, atau garansi resmi atau non garansi resmi begitu. Jadi kalian bisa cross check dari foto dusnya itu sendiri. Lalu terus gimana bang cara ngecek dus keaslian dusnya dari sebagainya? Sebenarnya kalau untuk ngecek keaslian dusnya sih butuh experience lebih ya, untuk kita bisa memastikan dus itu asli atau enggak. Tapi secara build quality jelas kalau yang dusnya asli itu bakal kelihatannya jauh lebih bagus daripada yang dus box yang KW. Oke, ini kita sekaligus lihat unitnya ya. Kita singkirkan dulu unitnya karena yang pertama itu kita cek adalah kelengkapannya. Kelengkapannya itu sesuai enggak dengan yang dituliskan atau dideskripsikan atau dijelaskan oleh penjual. Dia bilang penjual full set original. Bahkan di sini kabelnya sendiri dia bilang belum pernah terpakai. Oke lah, untuk pengecekan kabel itu nanti butuh pengetahuan teknis atau lanjut. Tapi jika kalian yakin atau kan berdasarkan percaya dengan, biasanya kalau penjual yang pribadi itu, maksudnya bukan pedagang, itu biasanya ya mereka menjual dengan kondisi apa adanya seperti saat mereka beli atau dapatkan gitu. Apalagi ini iPhone 12 Pro tergolong iPhone yang baru ya, belum lama. Jadinya ya bisa kalau ini sih saya sudah pastikan asli ya dari kabel chargingnya. Dan untuk kabel charging ini di iPhone 12 Pro atau 12 series lainnya sudah menggunakan kabel C to Lightning. Jadi ya Apple sini menurut saya cerdas juga untuk menghilangkan power adaptor. Tapi buat kita ya cukup miris istilahnya, karena mungkin iPhone untuk mengurangi kalau kayak gitu sampah lah istilahnya bahasanya, kalau mengurangi ituan. Kemudian dia menghilangkan adaptor chargernya, padahal di sini dia menggunakan adaptor charger yang tipe terbaru yang menggunakan port USB-C. Jadi ya banyak orang belum punya charger seperti itu gitu. Jadi ya mau nggak mau nanti pada dasarnya akan beli lagi. Oke, sekarang setelah kita cek tadi kelengkapannya juga lengkap, bahkan masih ada stiker Apple-nya, masih seperti baru ya, dapat stiker Apple juga. Kita sekarang cek ke unitnya dulu, jangan langsung dinyalakan. Kenapa? Karena nanti jika ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi atau foto yang telah diberikan oleh seller, kita bisa langsung mengajukan retur tanpa harus mengecek atau menimbulkan potensi kendala-kendala lainnya ketika iPhone sudah mulai ingin dinyalakan. Ya, jadi kita pastikan di sini unitnya dulu benar-benar mulus atau enggak. Pastikan sedetail mungkin, tanya ke seller, unitnya benar-benar mulus ataukah ada lecet-lecet sedikit ataukah ada scratch sedikit, nggak apa-apa, tanya aja. Kebanyakan kalau user atau penjual yang pemakai pribadi, mereka akan pasti menjelaskan dengan secara jujur dan detail bahwa bagaimana kondisinya, bahwa apakah ada lecet-lecet halus atau enggak gitu kan. Kalau berdasarkan wawancara saya dengan sellernya ini atau penjualnya sebelumnya, bahwa unit benar-benar mulus, tidak ada lecet-lecet, dan sudah saya pastikan bahwa benar. Nah di sini juga ada satu tips atau trik lainnya nih untuk memastikan bahwa iPhone itu tersebut garansi resmi distributor Indonesia atau enggak. Di bagian belakangnya biasanya kalau untuk iPhone yang didistribusikan oleh distributor resmi di Indonesia, ada stiker made in China di bawah ini seperti yang ada di video. Sebenarnya nggak perlu semuanya harus ada sih, kadang kan bisa dicopot ya sama pemakai sebelumnya, tapi stiker itu
mengindikasikan lah, salah satu indikasi bahwa iPhone tersebut benar-benar didistribusikan resmi oleh distributor resmi di Indonesia. Karena iPhone yang versi internasional yang bisa dibilang itu nggak ada tuh stiker made in China seperti itu. Kemudian untuk unit yang saya dapatkan ini sudah terpasang tempered glass ya. Jadi ya lumayan, jadi tinggal langsung pakai aja, nggak perlu modal-modal tambahan lagi. Tinggal pakai ya. Minusnya paling hanya karena sudah pernah dipakai tangan orang, atau mungkin garansinya juga agak berkurang berapa bulan ya. Menurut saya itu sih sepadan lah sama selisih harga yang ditawarkan ketika Anda membeli iPhone 12 Pro ini secara baru. Oke, sekarang kita langsung saja nyalakan unit iPhone-nya ini sendiri. Sepertinya kok nggak mau nyala ya? Kenapa ini? Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala dan saya sempat panik juga. Ternyata baterai dari iPhone ini habis ya. Jadi tadi saya cas dulu sebentar, dan sekarang kita lanjutkan untuk memastikan atau mengecek kondisi dari unit iPhone sendiri. Maka sekarang kita langsung nyalakan saja. Oke, sudah muncul logo Apple, nyala, aman ya. Sambil kalian jangan lupa, sambil kalian cross check lagi atau kalian pastikan lagi bahwa unit ini benar-benar sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh seller. Terus lanjut kita setting dulu, karena ini udah di reset pabrik ya dari penjualnya. Bagus sih emang prosedurnya untuk kita ketika ingin menjual HP atau handphone bekas kita, ya ada baiknya kita reset, benar-benar reset full gitu kan, untuk menjaga apabila nantinya data-data kita takutnya disalahgunakan gitu. Oh ya, untuk aktivasi iPhone ini sendiri, ketika habis di reset pabrik itu kalian membutuhkan jaringan internet ya. Jadi pastikan kalian memiliki akses internet, baik itu dari WiFi ataupun SIM card yang terhubung dengan paket data, secara bebas gitu. Karena di sini tuh pada saat iPhone terhubung ke jaringan internet, dia akan langsung melakukan aktivasi. Kalau kita lihat dari desainnya sendiri, iPhone 12 Pro ini cukup elegan ya, lebih ke arah elegan gitu ketimbang ya apa ya, nyentrik gitu, lebih elegan. Memang tipikal user atau desain iPhone sih dari tahun ke tahun memang gini ya, kecuali untuk iPhone yang 12 seriesnya itu lebih ke nyasar ke mungkin target market yang lain nih, karena belakangnya itu glossy dan pilihan warnanya lebih banyak, pilihan warnanya lebih berani gitu ketimbang iPhone yang 12 Pro series ini. Sebentar, saya kalau tidak salah ada unit untuk iPhone 12 Pro Max juga. Jadi untuk membandingkan nih dari segi ukuran dengan iPhone 12 Pro ini, dari bentang layar sih kalau tidak salah perbedaannya tidak begitu jauh ya. Ini saya ada unit 12 Pro Max juga nih, kita lihat di sini warna silver ya, sama-sama e-box, jadi sama-sama ada stikernya tuh di belakang yang made in China. Dilihat dari segi ukurannya, iPhone 12 Pro Max ini terlihat sangat besar sekali ya kalau di tangan saya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih ya 12 Pro Max ini agak terlalu besar. 12 Pro aja sudah agak kebesaran menurut saya, jadi di tangan saya gitu. Ini menurut preferensi pribadi saya ya. Di sini aktivasinya agak sedikit lama nih. Jadi nanti mungkin kita diamkan sejenak sambil kita menunggu kan. Mungkin untuk user lain rasa iPhone 12 Pro Max lah tanggung, ngapain 12 Pro gitu ya. Pendapat pribadi beda-beda masing-masing orang. Ada yang kebutuhannya juga untuk main game, jadi butuh layar besar, jadi menggunakan iPhone 12 Pro Max saja. Menggunakan iPhone 12 Pro Max itu merupakan kewajiban gitu kan, karena butuh layar besar. Oke, sekarang kita skip dulu aja, lanjut ke setelah settingnya karena agak lama. Oke, setelah kita tadi berhasil setting dan aktivasi, ternyata karena kendala internet jadi agak lama aktivasinya. Jadi pastikan koneksi internet kalian kenceng ya untuk aktivasi iPhone ini. Langsung kita menuju ke bagian setting dan general dari iPhone ini untuk mengecek atau mensinkronisasikan atau mencocokkan antara serial dan sebagainya, itu model number dan IMEI itu dengan yang ada di dus atau box dari iPhone 12 Pro ini.
Jadi kalian pastikan nih semuanya sesuai, cocokkan, tidak ada kesalahan nomor atau apa. Jadi hampir bisa dipastikan kalau misalkan antara di box dan di iPhone itu sesuai, apalagi nih iPhone series terbaru ya belum ada mungkin dus KW-KW-annya gitu kan, bisa diinin. Dan juga nih battery health menurut info dari seller benar-benar 100%, jadi kayak baru ya, 100% di sini masih sesuai juga. Kalian pastikan, kalian cek lagi nomor email, kalian juga bisa cek untuk warranty karena di sini biasanya harusnya muncul setelah kalian login iCloud ya, karena ini saya belum login iCloud. Kalian bisa cocokkan juga dengan di website resminya Apple, yaitu checkcoverageapple.com untuk mengecek warranty dari iPhone itu sendiri. Biasanya di situ nanti ada sampai kapan iPhone ini berlaku masa garansinya gitu. Ini saya sedang mencocokkan antara model number, serial number juga dan email dan sebagainya dengan yang ada di bagian dus belakang dari iPhone ini sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing atau bagian cerita-cerita. Sisanya paling pengecekan hanya seperti normalnya HP-HP lainnya. Terima kasih kalian sudah bersedia untuk menonton video yang singkat ini tentang bagaimana sharing-sharing saya mengenai pengalaman membeli iPhone 12 Pro ini secara bekas. Jika ada pertanyaan atau ingin request dibuatkan video lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. See you in the next video and goodbye.